Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Ripa. Nama aku Rizmi. Kami dari kelompok 13. Dan sebelumnya kami mau nanya dulu nih ke kalian, tahu nggak sih gimana keadaan masyarakat Quraisy sebelum datangnya Islam? Nah, di sini kami bakal jelasin satu persatu dan kita bagi dalam beberapa bidang. Ada bidang apa aja nih? Nah, ada bidang politik, ada bidang budaya, ada bidang ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Ya, masih banyak lagi. Ya. Jadi tonton sampai habis ya. Baik teman-teman, yang pertama ini ada dari bidang ekonomi. Jadi keadaan sosial menurut ekonominya itu berbeda-beda menurut letak geografisnya. Karena di wilayah Tengah Jazirah Arab itu kan terdapat pegunungan yang tandus ya, sehingga masyarakat di sana itu mereka berpindah-pindah gitu, atau biasa disebut dengan nomaden. Dan mata pencahariannya juga berbeda-beda. Ada yang di bidang pertanian, ada yang di bidang perdagangan, ada juga yang di bidang peternakan. Nah, yang pertama ya, di bidang peternakan. Di bidang peternakan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Baduy ya. Mereka itu melakukan perpindahan juga dari satu lembah ke lembah yang lain. Supaya apa? Supaya mereka tidak kehabisan makanan untuk hewan ternaknya gitu. Jadi kalau misalkan di lembah yang satu nih udah habis ya tumbuhannya atau rumputnya udah habis, maka mereka mencari ke lembah yang lain seperti itu. Terus yang kedua ada juga di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah yang subur gitu atau sekitar orase. Salah satunya itu ada di Taif ya. Nah, di sana mereka seperti biasa ya bertani, bercocok tanam sayur-sayuran gitu, buah-buahan dan lain sebagainya. Terus ada juga yang di bidang perdagangan. Di bidang perdagangan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di perkotaan ya, tinggal di perkotaan atau biasa disebut dengan ahlul hador ya. Mereka itu juga melakukan perjalanan pada dua musim. Ada musim panas yaitu ke Syam, musim dingin juga ke Yaman. Dan di bangsa Quraisy ini mereka emang dikenal sebagai dalam bidang perdagangannya gitu, sehingga di sana juga terdapat yang namanya pusat perdagangan, namanya itu pasar Ukaz ya. Tapi pasarnya itu berbeda dengan pasar-pasar yang ada di sekitar kita. Pasar Banjaran itu beda, pasar Dayakolot beda, karena pasar Ukaz ini bukannya itu enggak setiap hari gitu, tapi bukannya pada bulan-bulan tertentu seperti Zulhijjah, Zulqaidah, atau juga pada bulan Muharram. Jadi mata pencaharian mereka pada saat sebelum datangnya Islam yaitu bisa dengan bertani, bisa dengan berdagang, atau juga bisa dengan berternak. Nah, masyarakat Arab sebelum datangnya Islam juga sudah memiliki kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mereka. Hal ini misalnya bisa dilihat dari berbagai ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan di dalam kehidupan masyarakat Arab pada saat itu. Salah satu ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Mereka itu datang ke negeri Arab karena negara mereka diserang oleh bangsa Persia. Nah, dari mereka bangsa Arab gitu maksudnya banyak belajar tentang ilmu astronomi. Yang ketiga ini ada dari bidang sosial. Jadi tata kehidupan masyarakat Quraisy sebelum datangnya Islam itu mereka sangat hancur atau sangat rusak sekali. Makanya disebut sebagai zaman jahiliyah. Jahiliyah artinya kan yang bodoh gitu, dimana kepribadian masyarakat Quraisy pada saat itu sangat tidak mau mengalah, keras kepala, dan tidak bisa merubah dari kebiasaannya, karena kebiasaan mereka itu sangat buruk sekali, misalkan seperti berjudi, ya, mencuri, atau juga mabuk-mabukan, dan yang lebih parahnya lagi mereka sering mengubur anak perempuannya, karena mereka berpikir bahwa anak perempuan itu hanya bisa menyusahkan kedua orang tuanya, sehingga mereka menguburnya dengan tidak berperi kemanusiaan. Dan ada juga ini Bani yang tidak berperi kemanusiaan, yaitu Bani Tamim dan Bani Asad. Tapi di balik negatifnya itu ternyata ada yang positifnya juga, yaitu mereka sering menghormati tamu seperti itu. Itulah bagaimana kehidupan masyarakat Quraisy sebelum datangnya Islam. Selanjutnya, dalam bidang bahasa dan seni, masyarakat Arab pada masa itu sangatlah maju. Dengan kekayaan dan keindahan bahasanya, banyak sekali syair-syair yang mereka ciptakan. Para penyair di sana juga dihormati.
Nah, tiap tahun di Pasar Ukan selalu ada tempat untuk mendeklamasikan sajak. Selain Pasar Ukan juga ada pasar yang bernama Majinah dan Zul Majaz, tempat berkumpulnya para penyair. Nah, salah satu dari pengaruh syair tersebut ialah bahwa syair bisa meninggikan derajat seseorang yang asalnya hina menjadi terhormat, atau juga sebaliknya yang asalnya terhormat menjadi hina. Satu-satunya alat publistik yang sangat luas lapangannya adalah kitabah. Di samping sebagai penyair, bangsa Arab jahiliyah juga sangat fasih dalam berpidato dengan keindahan bahasa dan sangat bersemangat. Para ahli pidato juga sangat dihormati seperti para penyair. Nah, salah satu kelaziman yang dimiliki oleh bangsa Arab jahiliyah ialah mengadakan majelis atau nadwah sebagai sarana untuk mendeklamasikan sajak, bertanding pidato, tukang menukar berita, dan sebagainya. Seperti Nadi Quraisy dan Darun Nadwah yang berdiri di samping Ka'bah sebagian dari nadwah mereka. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini ada dari bidang sosial politik. Jadi pada saat zaman jahiliyah itu ya, sebelum datangnya Islam, masyarakat kaum Quraisy itu tidak memiliki sistem pemerintahan yang teratur atau yang mapan gitu, sehingga mereka itu cuma mempunyai yang namanya pemimpin yang disebut dengan syekh atau amir. Dan syekh atau amir ini cuma mengurusi persoalan yang namanya masalah perang atau pembagian harta, masalah pertempuran tertentu. Jadi kalau misalkan di luar semuanya itu, mereka tidak ada yang namanya kehendak gitu, atau tidak memiliki kekuasaan ya untuk mengatur kabilahnya seperti itu. Jadi cuman tugasnya itu yang pertama untuk masalah peperangan ya, masalah peperangan. Yang kedua untuk pembagian harta, dan yang melakukan pertempuran tersebut. Baik teman-teman semuanya, itulah pembahasan dari kami mengenai keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Jadi semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami ya oleh teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.